warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Mohon izin Ibu, pada kali ini saya ingin mengajari Ibu. Dikarenakan saya sedang menyelesaikan skripsi saya, di mana judulnya adalah peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender pada siswa di SMK Ma'arif Sabuga. Untuk itu saya mohon izin kepada Ibu untuk bertanya seputar tentang kesetaraan gender pada siswa di SMK ini. Iya, boleh, silakan. Langsung saja mungkin ya Bu? Iya. Untuk yang pertama, bagaimana sih Bu peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender ini pada siswa? Peran guru dalam menanamkan kesetaraan gender pada siswa itu sangatlah penting ya, dan melibatkan berbagai pendekatan serta strategi. Di antaranya yang pertama, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesadaran gitu ya. Guru dapat mengintegrasikan konsep kesetaraan gender dalam kurikulum mereka, termasuk dalam pelajaran sejarah, sosiologi, dan bahasa. Mereka juga bisa menggunakan contoh-contoh tokoh perempuan dan laki-laki yang berprestasi dalam berbagai bidang untuk menunjukkan bahwa keberhasilan tidak tergantung pada jenis kelamin, seperti itu ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Guru harus memastikan bahwa lingkungan kelas mendukung semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Jadi termasuk penggunaan bahasa yang inklusif, pengaturan tempat duduk yang adil, dan pemberian kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan di kelas, seperti itu ya. Jadi tidak membeda-bedakan mana laki mana perempuan. Oke Bu. Mungkin Bu Tria mau menambahkan, silakan. Ya, peran guru dalam menanamkan kesetaraan gender, benar sekali yang sudah sebelumnya dikatakan Bu Iin. Saya menambahkan sedikit. Jadi peran guru itu sangatlah penting ya. Yang berikutnya yaitu bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dari perempuan gitu ya. Jadi guru itu dapat mengajarkan siswa untuk lebih berpikir kritis tentang peran gender dan bagaimana media, budaya, dan masyarakat membentuk pandangan tentang gender gitu. Kemudian diskusi kelas dan proyek penelitian tentang isu-isu gender ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesetaraan gender gitu. Kemudian yang berikutnya, kerjasama dengan orang tua dan komunitas juga itu sangat penting. Jadi guru dapat bekerja sama dengan orang tua dan anggota komunitas untuk memperkuat pesan kesetaraan gender di lingkungan luar sekolah gitu ya. Bisa dengan mengadakan lomba karya atau diskusi dengan orang tua tentang bagaimana mereka bisa mendukung kesetaraan gender di rumah gitu ataupun di sekolah gitu. Seperti itu mungkin. Jadi sejauh ini peran guru di SMK Ma'arif Sabuga ini sudah diterapkan dengan baik mungkin ya Bu? Iya. Iya, insya Allah sudah. Ya. Mungkin untuk yang selanjutnya, menurut Ibu, apakah masih ada siswa yang belum mengetahui ataupun memahami apa itu kesetaraan gender Bu? Iya, masih ada siswa yang belum sepenuhnya mengetahui itu atau memahami konsep kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman siswa tentang kesetaraan gender ini. Di antaranya pendidikan yang tidak merata ya. Jadi tidak semua sekolah memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender secara menyeluruh gitu ya. Kurikulum yang tidak memadai atau kurangnya pelatihan bagi guru seperti itu tentang isu-isu gender bisa menjadi hambatan. Jadi gurunya juga tidak mengikuti pelatihan gitu ya. Jadi guru hanya memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender itu sesuai dengan pemahaman guru itu sendiri seperti itu. Terus berikutnya lingkungan keluarga ya. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk pandangan anak tentang gender ya. Jadi jika orang tua atau anggota keluarga lainnya memiliki pandangan yang tidak setara tentang gender, maka anak-anak cenderung mengadopsi pandangan tersebut seperti itu. Mungkin Bu Tria mau menambahkan, silakan. Iya, betul sekali.
bahwa siswa di sini jadi belum semuanya memahami akan kesetaraan gender. Jadi contoh faktor lainnya yaitu sistem pendidikan yang kurang mendukung gitu. Jadi beberapa sistem pendidikan mungkin tidak menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas gitu ya, atau kurangnya kebijakan ataupun ada program khusus yang mendukung pendidikan tentang kesetaraan gender yang ini bisa menjadi faktor penghambat akan pemahaman kesetaraan gender di siswa gitu. Kemudian juga faktor lainnya yaitu pengaruh teman sebaya. Teman sebaya itu sangat mempengaruhi besar gitu terhadap pandangan siswa akan kesetaraan gender itu. Jika teman-teman mereka memiliki pandangan yang biasa terhadap gender, hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir dan sikap siswa terhadap kesetaraan gender. Kemudian juga yang terakhir yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi. Ya, seperti itu mungkin. Bu, untuk ibu sendiri, apakah ibu pernah melihat ketika ibu melakukan pembelajaran di kelas ada siswa laki-laki yang suka mengejek siswa perempuan gitu, Bu, atau bagaimana gitu? Mengejek dalam hal apa mungkin? Contohnya suka merendahkan perempuan atau tidak memberikan kesempatan kepada perempuan, contoh dalam memilih ketua kelas gitu, ketua kelasnya terus-terusan laki-laki gitu. Kalau saya pribadi gitu, ketika misalkan contoh seperti itu ya di kelas, untuk calon itu bebas, tidak hanya laki-laki saja gitu, ada perempuan juga. Cuman kebanyakan itu yang terpilihnya itu laki-laki gitu. Tapi kalau kesempatan untuk menjadi calon gitu ya itu ada gitu dari perempuan. Kalau takut dikirain Tapi ada untuk hantunya. mungkin untuk mengejek tidak ada ya, Bu? Kalau untuk mengejek sepertinya tidak. Tidak ya, Bu? Tidak. Baik, selanjutnya Ibu, mungkin cara Ibu menemukan kesetaraan gender pada siswa ada beberapa atau beberapa strategi gitu, Bu, untuk Ibu sendiri. Ya. Menerapkan atau menanamkan kesetaraan gender pada siswa itu memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Ada menanamkan kesetaraan gender pada siswa. Pertama, bisa mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kurikulum ya. Maksudnya ini dalam mata pelajaran ya, memasukkan topik kesetaraan gender ke dalam berbagai mata pelajaran, di antaranya sejarah, sosiologi, dan bahasa yang lebih nyambung gitu ya. Bisa menggunakan contoh tokoh laki-laki dan perempuan yang berprestasi dalam berbagai bidang seperti itu. Putri mungkin mau menambahkan, silakan. Dalam menerapkan kesetaraan gender ya di sekolah kita, contoh lainnya yaitu dengan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi contohnya menggunakan bahasa yang inklusif, yang tidak biasa gender dalam komunikasi sehari-hari di kelas gitu. Kemudian juga contoh lainnya misalkan dengan kegiatan dan tugas, dengan memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua jenis kegiatan dan tugas tanpa memandang jenis kelamin. Nah, contohnya seperti tadi kan dengan menunjuk ketua kelas gitu, jadi memberikan kesempatan kepada semua gender, baik itu laki-laki atau perempuan gitu. Jadi diberi kesempatan, walaupun meskipun di akhirnya itu yang terpilih laki-laki, mungkin itu sudah keputusan bersama gitu, tetapi ada kesempatan untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi dari Ibu sendiri mungkin tidak pernah dibeda-bedakan ya, Bu, kepada siswa laki-laki maupun perempuan ya? Tidak pernah. Mungkin dalam Ibu mengajar siswa, dalam pelajaran yang Ibu ajarkan, Ibu sudah menerapkan sedikit lah, Bu, tentang nilai-nilai kesetaraan gender ini, mengintegrasikan dalam pelajaran yang Ibu pegang gitu. Insya Allah sudah. Baik Ibu, kiranya menurut Ibu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menanamkan kesetaraan gender di sekolah ini apa ya, Bu? Menanamkan kesetaraan gender di sekolah menengah kejuruan atau di SMK yang melibatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat. Di antaranya yang pertama tentang faktor pendukung ya, kebijakan sekolah yang mendukung ya.
kurikulum, adanya kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum ya. Berikutnya pelatihan guru dalam program pelatihan bagi guru tentang cara mengajarkan dan menerapkan kesetaraan gender yaitu. Jadi guru juga butuh pelatihan gitu ya. Berikutnya dukungan dari administrasi dan manajemen sekolah ya tentunya kepemimpinan yang proaktif. Jadi pemimpin sekolah yang proaktif dalam mendukung dan mempromosikan kesetaraan gender ya. Itu paling inti ya, yang paling inti itu dari atasnya gitu ya. Berikutnya sumber daya, penyediaan sumber daya yang memadai untuk kegiatan dan program yang mendukung pada kesetaraan gender seperti itu. Mungkin Putria silakan menambahkan. Iya, faktor yang mendukung lainnya, jadi adanya keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi guru dan orang tua itu ada kerjasama gitu ya. Jadi dilibatkan tentang kesetaraan gender ini ya. Jadi kolaborasi guru dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam mendukung pendidikan dalam hal kesetaraan gender ini ya. Kemudian juga selain dengan orang tua, guru juga mengadakan kerjasama dengan organisasi lainnya atau misalkan LSM ya, yang fokus pada isu-isu gender untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tambahan gitu. Mungkin itu tambahannya. Faktor penghambat Bu mungkin di sekolah ini. Untuk faktor penghambat tentang kesetaraan gender di sekolah ini, yang pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman ya. Jadi ketidaktahuan gitu ya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender di kalangan guru, siswa dan orang tua gitu. Berikutnya sikap apatis ya atau ketidakpedulian terhadap isu-isu gender. Jadi ya seperti itu. Mungkin Putria mau menambahkan, silakan. Ya, kalau faktor yang menghambatnya sama juga ya dari lingkungan keluarga dan komunitas. Jadi kurangnya dukungan dari keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender. Jadi datang dari keluarga sendiri itu tidak ditanamkan gitu di keluarga sehingga terbawa ke sekolah gitu. Kemudian juga pengaruh komunitas yang tidak mendukung sehingga dapat menghambat upaya yang ada dilakukan di sekolah gitu. Seperti itu faktor penghambatnya. Bu, sedikit ya Bu, selama ini di SMK Ma'arif ketua OSIS-nya pernah ada perempuan nggak Bu? Selama saya mengajar belum pernah ada perempuan. Kebetulan untuk calon semuanya yang mencalonkan itu laki-laki gitu. Kalau kesempatan diberikan kesempatan, cuman yang mencalonkan gitu semuanya laki-laki gitu. Kalau kesempatan mungkin boleh gitu ya Bu? Boleh semuanya juga boleh. Mungkin perempuan mah lebih ke malu gitu ya. Kalau masalah dalam ini Bu, memilih jurusan, kalau di sini jurusannya ada berapa Bu? Ada 2 jurusan. Jurusan. Akuntansi keuangan dan multimedia. Itu ketika mau masuk jurusan akuntansi ataupun multimedia diarahkan oleh guru atau siswanya memilih sendiri? Siswanya memilih sendiri. Jadi iya, siswanya memilih sendiri dengan ada arahan guru juga ya. Jadi kadang ada anak-anak yang bingung gitu, saya harus kemana gitu. Nah itu baru anak tersebut diberi arahan atau bimbingan oleh guru gitu. Tapi kebanyakan mereka sesuai keinginan mereka, Sesuai minat dan bakat mereka juga mungkin ya. Kalau yang kelas 12 yang udah selesai ya Bu, udah selesai sekolahnya, itu kalau udah keluar oleh guru diarahkan nggak Bu? Contohnya diarahkan untuk bekerja ataupun untuk melanjutkan pendidikan atau bagaimana? Iya, kami sebagai guru mengarahkan anak-anak kami ya tentunya diarahkan untuk kuliah juga, diarahkan kalau yang tidak misalnya mau berhenti dulu dia nggak kuliah, diarahkan untuk bekerja juga karena di kami juga ada
BKK ya, betul Iya, ya. BKK. Nah, di sana jadi bursa kerja gitu ya untuk anak-anak lulusan kami. Jadi kita arahkan, kita salurkan. Sesuai dengan jurusannya. Sesuai dengan jurusan. Jadi sekolah itu membantu para alumni yang sudah keluar gitu, kalau mereka mau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi gitu, kuliah gitu, jadi dibantu gitu sama pihak sekolah, diarahkan itu mau kemana, minatnya mau arah yang mana gitu. Kalaupun tidak kuliah juga, kita tetap membantu dengan adanya BKK yang di sekolah gitu. Jadi mau kerja apa, kerjanya yang sesuai dengan jurusan gitu, jadi dibantu sama pihak sekolah. Namun untuk dunia kerja ya Bu, kan perempuan tuh dianggapnya tidak bakal kuat itu kan, dianggapnya lemah. Kalau kerja kan harus yang kuat-kuat gitu ya Bu. Namun untuk sekolah ini perempuan boleh diberi kesempatan juga nggak Bu dalam lapangan pekerjaan gitu Bu? Iya, kami dari pihak sekolah memberi kesempatan kepada semua anak kami. Tidak membeda-bedakan. Dan beda-bedakan ini yang mah laki-laki yang kuat, perempuan yang gimana enggak. Kami semua memberi kesempatan kepada anak didik kami. Jikalau ada, ini mudah-mudahan tidak ada ya Bu. Kalau ada siswa yang sedang sekolah ya Bu, masih contohnya masih kelas 11 ataupun kelas 10 belum lulus, namun oleh keluarga itu ditarik untuk menikah gitu Bu. Tanggapan Ibu bagaimana kiranya? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi mah dikasih bimbingan dulu ke anak tersebut, lebih baik meneruskan sekolah dulu gitu ya, karena pendidikan juga penting gitu ya. Nanti kalau sudah selesai sekolah baru, kalau kami mah lebih ke mendukung sekolah dulu gitu ya. Cuman mungkin kembali lagi ke keluarga dan keputusan dari anak tersebut. Kalau sekolah pasti mendukungnya ke arah sekolah dulu, menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu gitu, karena takutnya si anak menyesal di kemudian hari gitu. Jadi menikah belum menyelesaikan sekolah gitu. Tapi kalau misalkan keputusannya sudah fix mau menikah, itu kembali lagi ke anak gitu, dan keluarga. Jadi Bu, mungkin sudah. Terima kasih semuanya Ibu, Ya, informasinya. Ini sangat bermanfaat untuk saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Senang Terima sekali. kasih banyak. Saya mohon doanya Ibu dalam penelitian ini Ibu. Ya, lancar penelitiannya, Sukses. lancar skripsinya, sukses. Amin. Ya, mungkin sekian Ibu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.